Apa yang lebih menyakitkan daripada tidak diizinkan pulang ke rumah sendiri? Jawabannya, ketika yang melarang adalah ibumu sendiri. Namaku Lestari. Suamiku, Raka. Kami merantau di Jakarta, 5 tahun lalu, dengan tekad baja dan isi dompet tipis. 5 tahun. 1 anak. 3 kali pindah kontrakan. 2 kali PHK. 1 motor terjual. Tapi kami tak pernah menyerah. Hingga hari ini, H-7 Lebaran. Tiket kereta di tangan. Koper sudah setengah penuh. Mas Raka bersenandung di kamar mandi. Lalu ponselku bergetar. Dari Mama. Bu, bentar lagi kami berangkat. Naila udah gak sabar ketemu nenek. Balasan Mama masuk 2 detik kemudian. Jangan. Ibu belum siap. Aku membaca pesan itu berulang kali. Di dapur kecil yang tiba-tiba terasa dingin meski panci sayur asem masih mengepul. Dan aku bertanya, salah kami di mana? Tapi tak ada jawaban. Hanya pesan pendek yang mengambang di layar. Seperti duri yang tak terlihat tapi menusuk dalam. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak ceritanya. Aku mematikan kompor gas. Sayur asem buatanku sudah matang. Tapi tiba-tiba tak ada selera untuk mencicip. Tanganku gemetar memegang ponsel. Pesan dari Mama baru saja masuk. Pendek. Jus. Dingin. Kalian jangan pulang dulu tahun ini. Ibu belum siap terima kalian. Aku baca lagi. Lalu lagi. Mungkin ada tipe. Mungkin maksudnya bercanda. Tapi tidak. Ini Mama. Beliau tidak pernah bercanda soal beginian. Apalagi menjelang Lebaran. Saat semua orang berebut tiket pulang. Saat kampung halaman terasa begitu dekat di hati. Mas Raka, suamiku, masih di kamar mandi. Kudengar ia bersenandung kecil. Gembira. Tadi pagi kami sepakat hari ini belanja oleh-oleh ke pasar dekat stasiun Senen. Besoknya berangkat mudik. Kampung halaman di Jawa Tengah. Rumah orang tuaku. Bukan rumah mertua, tapi rumah orang tuaku sendiri. 5 tahun kami merantau di Jakarta. Baru kali ini bisa mudik bareng. Dulu, awal-awal menikah, kami belum punya cukup uang. Kami pilih lebaran di perantauan. Kirim amplop untuk orang tua. Pura-pura tegar di telepon. Lalu Naila lahir. Dan kami pikir tahun ini akhirnya bisa memperkenalkan cucu pertama pada kakek neneknya. Tapi takdir berkata lain. Setelah Mas Raka kena PHK tahun lalu, tabungan kami nyaris habis. Kami jual motor kesayangannya. Aku jual beberapa perhiasan pemberian ibuku sendiri. Emas yang dulu diberikan saat aku menikah. Konon untuk jaga-jaga di masa sulit. Masa sulit itu akhirnya tiba. Bulan ini Mas Raka mulai kerja lagi. Belum genap sebulan. Gaji pertama belum cair. Tapi kami nekat tetap mudik. Kami pikir, yang penting silaturahmi. Yang penting Naila kenal kampung halamannya. Kami tak punya banyak, tapi setidaknya punya hati. Lalu pesan itu datang. Ibu belum siap terima kalian. Aku duduk di lantai dapur. Punggung bersandar lemari piring yang catnya mulai mengelupas. Bunyi air dari kamar mandi berhenti. Mas Raka keluar dengan handuk di bahu. Tersenyum lebar. Sayur asem. Enak nih. Kamu masak apa lagi? Ia berhenti. Melihat wajahku yang pucat. Melihat ponsel yang kugenggam erat. Ada apa? Aku sodorkan ponsel. Ia membaca. Wajahnya berubah. Senyumnya runtuh perlahan. Ibu kenapa? Tanyanya pelan. Suaranya berusaha tenang. Tapi aku tahu ia kaget. Aku menggeleng. Tak bisa berkata-kata. Padahal aku tahu persis kenapa. Karena selama 6 bulan terakhir, sejak Mas Raka PHK, kami belum bisa kirim uang rutin ke kampung. Hanya sesekali. Itu pun pas-pasan. 50.000 di sini, 100.000 di sana. Kadang hanya cukup untuk beli pulsa. Padahal dulu, setiap tanggal tua, aku selalu transfer.
Tepat waktu. Tak pernah telat. 300.000 untuk ibu. 200.000 untuk bapak. Tidak besar, tapi rutin. Ibu dulu pernah bilang, yang penting rutin, Le. Nggak perlu banyak. Ibu cuma senang tahu kamu ingat orang tua. Kini, saat kami paling butuh pulang, saat Naila paling butuh bertemu neneknya, pintu itu tertutup rapat. Dan yang lebih menyakitkan, ibu bahkan tak menanyakan kabar cucunya. Ponselku bergetar lagi. Lagi-lagi dari mama. Buat Naila, titip salam dari jauh aja ya. Aku terisak. Mas Raka memelukku erat. Naila tiba-tiba muncul dari kamar, mengucek mata yang masih kantuk. Rambutnya berantakan. Boneka kelinci lusuh digendong di ketiak. Bunda nangis? Naila takut. Aku seka air mata cepat-cepat. Pura-pura tersenyum. Bunda cuma kena debu. Sayang. Gak apa-apa. Bunda masak sayur asem. Loh. Nanti Naila makan, ya? Naila mengangguk. Tapi ia tak berlalu. Ia memeluk kakiku erat. Seperti tahu ada sesuatu yang salah. Anak seusianya mungkin tak paham kata-kata. Tapi ia paham perasaan ibunya. Esoknya, koper sudah terlanjur dikeluarkan dari balik lemari. Isinya belum penuh. Baru baju Naila, minyak kayu putih, dan satu boneka cadangan. Tapi semangat kami sudah luluh lantak. Kami duduk di ruang tamu kontrakan seluas 3x4 meter. Saling diam. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat, berderak seperti usia. Lalu, entah dorongan dari mana, aku buka galeri foto di ponsel. Kulihat foto terakhir ibu dan bapak. Foto 2 tahun lalu, sebelum Naila lahir. Sebelum PHK, sebelum semuanya rumit. Ibu memakai kebaya coklat tua. Rambutnya disanggul rapi. Bapak berdiri di sampingnya dengan kemeja putih lusuh. Tersenyum tipis. Di belakang mereka, rumah kampung dengan genteng merah dan pintu kayu hijau. Di foto itu, ibu memandang ke arah lain. Bukan ke kamera. Ke arah mana? Aku tak pernah tahu. Kita tetap harus pulang, kata Mas Raka tiba-tiba. Aku menatapnya. Matanya merah, tapi suaranya mantap. Bukan ke rumah ibu, lanjutnya. Tapi ke kampung. Kita cari tahu sendiri. Kenapa tiba-tiba ibu seperti ini? Kenapa baru sekarang? Mungkin ada yang tak kita ketahui. Aku menggigit bibir. Tapi di dalam dada, ada api kecil yang menyala. Benar. Ini bukan soal uang. Ini soal mengapa ibu kandungku sendiri, yang dulu selalu berkata, yang penting rutin, kini tega menolak cucunya pulang ke rumah. Malam harinya, Naila sudah tidur. Aku dan Mas Raka duduk di dipan kecil. Koper masih menganga di lantai. Isinya tak bertambah sejak kemarin. Hanya beberapa potong baju Naila, boneka kelincinya, dan sebotol minyak kayu putih yang sudah setengah habis. Kamu yakin kita tetap berangkat? Bisikku. Suaraku serak. Habis menangis diam-diam tadi sore saat Naila tidur siang. Mas Raka menggenggam tanganku. Tangannya kasar, bekas kerja di bengkel, kena oli dan las setiap hari. Tapi genggamannya hangat. Kita gak perlu izin buat pulang kampung, katanya. Kampung juga rumah kita. Tapi aku tahu, di balik kata-kata tegasnya, ada luka yang tak terlihat. Ia menantu. Ia pasti merasa lebih bersalah. Mungkin ia berpikir, andai gajinya dulu cukup, andai ia tak di PHK, andai ia bisa memberi nafkah lebih, mungkin ibu mertuanya tak akan seperti ini. Aku telepon bapak dulu. Kataku akhirnya. Kutekan nomor bapak. Berdering lama. Hampir kusangka tak diangkat. Lalu suara berat itu terdengar. Ya, Le. Bapak tak pernah panggil aku dengan nama. Panggilan, Le, singkat, untuk Nak Le, anak perempuan. Terdengar biasa, seperti panggilan sehari-hari. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ada jeda. Ada napas panjang sebelum ia menjawab. Pak, aku mau tanya. Ada apa dengan ibu? Hening. Bapak tak langsung menjawab. Bapak gak tahu. Jawabnya akhirnya. Suaranya lirih. Seperti tak ingin terdengar orang lain.
Ibu memang akhir-akhir ini gampang marah. Apa-apa salah. Kadang bapak juga bingung. Katanya tetangga pada nanya terus. Anak ibu di Jakarta sukses, ya? Kirim uang tiap bulan pasti besar. Ibu malu. Aku menelan ludah. Dada terasa sesak. Tapi kan kami jelasin, Pak. Mas Raka kena PHK. Kami jual motor. Aku juga jual perhiasan. Ya, ibu tahu. Tapi tetangga kan gak tahu. Mereka lihat rumah kita belum renov. Genteng masih bocor kalau hujan deras. Ibu masih jualan pecel tiap pagi di pasar. Mereka lihat itu semua dan bertanya, kok anak ibu di Jakarta gak bisa bantu lebih? Bapak berhenti. Aku dengar ia menghela napas panjang. Ibu cuma diemin. Tapi bapak tahu, setiap habis ditanya begitu, beliau masuk kamar, duduk di pojok, gak ngomong berjam-jam. Dadaku sesak. Aku ingat rumah itu. Rumah dengan genteng bocor di kamar tamu. Setiap hujan, bapak harus naik ke atap, menata genteng satu persatu. Sudah bertahun-tahun, belum juga diganti. Aku dulu berjanji, kalau sudah mapan, akan renov rumah orang tua. Tapi mapan itu tak kunjung tiba. Pak, aku juga pengen bangunin kampung. Pak, tapi belum rezeki. Iya, bapak tahu. Hening lagi. Lalu suara bapak mengecil, hampir berbisik. Cuma, ibu sakit. Udah lama. Dia gak bilang. Mungkin karena gak mau kalian khawatir. Atau mungkin karena malu. Beliau butuh biaya berobat. Tapi gak sampai hati minta. Dunia serasa berhenti. Ibu sakit apa, Pak? Jantung. Katanya dari setahun lalu. Jatuh-jatuh. 2 minggu lalu sempat dirawat. Pulang. Tapi kontrol rutin. Obatnya mahal. Tiap bulan bisa habis. Bapak menyebut angka yang membuat tenggorokanku tercekat. Aku lemas. Tak mampu berkata. Mas Raka memegang pundakku. Mencoba menopang. Pak, kenapa ibu gak bilang dari dulu? Ya itu tadi. Meluk. Dan mungkin kecewa. Kata, kecewa. Itu menusuk seperti 1000 jarum. Kecewa sama aku, Pak. Bapak tak menjawab. Keheningan di ujung telepon terasa begitu berat. Lalu ia berkata pelan. Istirahatlah, Le. Jangan dipikirin dulu. Nanti ibu juga baik sendiri. Telepon berakhir. Aku menatap ponsel dalam genggaman. Layarnya gelap seperti rasaku. Mas Raka tak bertanya apa-apa. Ia hanya memelukku. Membiarkan aku menangis di bahunya. Malam itu, kami tak lagi membahas koper. Juga tak membahas mudik. Koper biru itu masih menganga di sudut kamar. Seperti mulut yang ingin bicara tapi tak bersuara. Tapi di kamar sebelah, Naila tiba-tiba terbangun. Kudengar ia memanggil pelan. Bun, Bun. Aku masuk, mengusap rambutnya. Kenapa, sayang? Naila mengucek mata. Suaranya mengantuk. Tapi pertanyaannya jernih. Bun, kapan kita ke rumah nenek? Aku tak sanggup menjawab. Hanya bisa membelai rambutnya. Berharap ia cepat tertidur lagi. 2 hari berlalu. Hari ini seharusnya kami di perjalanan. Duduk di kereta ekonomi. Melihat sawah menghijau dari jendela. Tapi kami masih di kontrakan. Pura-pura sibuk. Mas Raka bersih-bersih dapur. Menggosok panci yang sudah mengilap. Aku merapikan lemari pakaian. Kegiatan yang selalu kutunda karena tak pernah ada waktu. Naila main di lantai dengan boneka kelincinya. Ia menyisir rambut boneka itu dengan sisir mainan. Sabar dan telaten. Bun, nenek suka boneka gak? Aku berhenti melipat baju. Insya Allah suka, sayang. Nanti Naila kasih boneka ini buat nenek. Aku tersenyum getir. Iya, nanti. Kubuka laci kecil tempat menyimpan surat dan dokumen lama. Di balik tumpukan ijazah SD hingga kuliah, di balik akta kelahiran dan kartu keluarga, tanganku menyentuh amplop coklat. Tua, pinggirannya mulai kusut. Sudah lama tak kubuka. Surat dari ibu. 2 tahun lalu, sebelum pernikahan.
Kala itu aku masih kerja di Jakarta. Belum menikah dengan Mas Raka. Masih pacaran. Ibu kirim surat tulisan tangan. Bukan pesan pendek di ponsel. Beliau tak begitu pandai mengetik. Katanya, nulis tangan itu lebih afdal. Ada hati yang ikut mengalir. Kubuka surat itu. Kertasnya menguning di tepi. Tinta biru mulai pudar. Tapi aksara tegak bersambung ibu masih jelas. Meski goresannya agak gemetar di beberapa huruf. Nak Le, ibu dengar kamu serius sama pemuda itu. Ibu senang. Ibu belum kenal dia. Tapi ibu percaya pilihan anak ibu. Tapi ingat, nak, kalau sudah berumah tangga, jangan lupakan kampung. Jangan lupakan orang tua. Bukan soal uang. Ibu bukan minta uang. Tapi jangan sampai kami merasa kehilangan anak. Jangan sampai ibu hanya lihat foto kamu di dinding, sementara kamu sibuk dengan duniamu di sana. Ibu cuma punya kamu satu-satunya. Kalau kamu bahagia, ibu bahagia. Tapi kadang ibu takut. Takut kamu lupa jalan pulang. Tulislah ibu sesekali. Teleponlah. Atau sekadar kirim kabar. Ibu tak perlu banyak. Ibu cuma perlu tahu, di Jakarta sana, ada anak ibu yang masih ingat ibunya. Ibu sayang kamu, Le. Aku terisak tanpa suara. Surat ini ditulis saat ibu masih memanggil Mas Raka, pemuda itu. Sebelum mengenalnya, sebelum beliau tahu betapa baiknya menantu yang kupilih. Kini, 2 tahun kemudian, ibu bilang, belum siap terima kalian. Apa kami sudah melupakan kampung? Apa kami lupa jalan pulang? Atau justru kampung yang mulai melupakan kami? Naila. Kamu mau ikut bunda ke warung? Tanyaku tiba-tiba. Aku butuh udara, butuh gerak, butuh keluar dari kontrakan yang tiba-tiba terasa sempit. Naila mengangguk semangat. Ia segera bangkit, meraih sandal jepit birunya. Kupakaikan ia sandal, kutuntun tangannya. Mas Raka menatapku heran dari dapur. Aku beli sembako dulu. Gak enak lihat kulkas kosong, kataku. Mas Raka mengangguk. Meski matanya bertanya. Ia tahu ini bukan soal kulkas. Di warung Bu RT, aku hanya dia memandangi rak mie instan. Berdiri lama, tak benar-benar memilih. Bu RT menyapaku ramah. Bertanya kabar, bertanya rencana mudik. Aku jawab sekenanya. Lalu, tanpa sengaja, ia berkata, Mbak, kemarin ada paket dari kampung. Loh, dikirim seminggu lalu. Mbak gak terima. Aku tersentak. Paket. Dari siapa? Saya lupa namanya. Tulisannya pengirim dari Jawa Tengah. Dikirim sama orang tua. Katanya. Saya kira Mbak sudah ambil. Aku cepat pulang. Hampir lupa memegang tangan Naila. Di kontrakan, ku cari paket itu di teras depan. Di bawah keset. Di samping pot bunga plastik. Tak ada. Mas, ada paket buat kita. Mas Raka menggeleng. Gak ada. Emang dari siapa? Aku diam. Tak tahu harus jawab apa. Tapi di dalam kepala, tanda tanya menggunung. Aku mulai curiga. Mungkin ibu atau bapak yang kirim. Tapi untuk apa? Untuk mengganti larangan pulang? Atau justru ini pertanda bahwa mereka masih ingat kita? Atau jangan-jangan paket itu dikembalikan? Ku telusuri ingatan. Seminggu lalu, Bu RT bilang. Seminggu lalu, tepat saat aku dan Mas Raka bertengkar kecil soal rencana mudik. Aku ngotot tetap berangkat. Ia ragu karena ongkos. Kami sama-sama lelah. Sama-sama takut. Mungkin saat itu paket datang. Kami terlalu sibuk dengan masalah sendiri sampai tak mendengar ketukan pintu. Aku coba telepon bapak. Tidak diangkat. Kali ini, aku benar-benar bingung. Ibu tak izinkan kami pulang. Tapi kirim paket? Lalu paket itu hilang? Atau, ini pertanda? Malam harinya, aku tak bisa tidur. Kubolak-balikan badan di dipan. Mendengar suara Mas Raka yang juga terjaga. Ia tak bicara, hanya menggenggam tanganku. Kuputuskan besok akan ke rumah Bu RT lagi. Minta nomor resi kalau ada. Lacak keberadaan paket itu. Mungkin petugas pengirim salah alamat. Mungkin paket itu masih ada di kantor kurir. Mungkin masih ada harapan.
Karena jika ibu masih mengirimkan sesuatu, apapun itu, berarti beliau masih ingat kami. Dan kalau masih ingat, mungkin pintu itu tak sepenuhnya tertutup. Pagi-pagi, saat Naila masih tidur, aku ke rumah Bu RT. Beliau baru buka warung, masih menyusun dagangan, mie instan, sabun cuci piring, permen, rokok batangan. Bu, kemarin soal paket itu, ibu ingat nama pengirimnya? Tanyaku hati-hati. Bu RT mengerutkan kening, mengingat-ingat. Saya kurang ingat, Mbak. Yang jelas, dari Jawa Tengah. Saya kira Mbak sudah ambil. Soalnya kurir bilang sudah diterima. Sudah tanda tangan, katanya. Diterima siapa, Bu? Itu, saya gak lihat. Pas sore, katanya ada yang terima. Saya pikir suami Mbak, atau Mbaknya sendiri. Dadaku berdebar. Aku pamit, pulang dengan langkah gontai. Di kontrakan, ku coba berpikir tenang. Ku buka grup RT di aplikasi pesan. Ku gulir pesan dari beberapa hari lalu. Mencari info paket atau kurir. Tak ada. Lalu kulihat sebuah nama di daftar anggota. Tetangga sebelah kontrakan. 2 pintu dari kami. Mang Ujang. Tukang ojek langganan Bu RT. Kuhampiri istrinya, Bei Emi, yang sedang menjemur pakaian. Dengan malu-malu kutanya soal paket. Oh, itu. Bei Emi tersenyum, menjepit sarung bantal kejemuran. Iya, seminggu lalu ada paket. Mang Ujang bilang, dikirimnya ke rumah kami soalnya kontrakan Mbak kosong. Katanya udah dianterin ke depan pintu Mbak, ditaruh di bawah keset. Aku gak lihat, Bei. Bei Emi menggeleng. Aneh. Ya, sudah ditaruh. Masa hilang? Ia menghentikan kegiatannya. Menatapku simpati. Mungkin kesangkut, Mbak. Atau mungkin diambil pemulung. Kirain kardus bekas. Aku pulang dengan 1000 tanda tanya. Kutatap teras depan. Keset masih di tempatnya. Motif luntur termakan usia. Di bawahnya. Kosong. Tak ada paket. Tak ada kardus, tak ada apapun. Atau jangan-jangan paket itu memang ada, dan seseorang mengambilnya? Kuceritakan pada Mas Raka. Ia diam sebentar, meletakkan obeng di pangkuannya. Mungkin bukan paket biasa. Coba cek ke pengirim. Minta nomor resi. Tapi aku tak tahu nomor resi. Siapa pengirimnya pun tak tahu pasti. Tapi di dalam hati, ada keyakinan yang menguat. Ini pasti dari ibu, atau bapak, atau seseorang di kampung yang peduli pada kami. Aku coba telepon bapak lagi. Kali ini diangkat. Pak, kirim paket, ya? Tapi kami tak terima. Kata Bu RT, paketnya sampai, tapi kami tak lihat. Hening. Lalu bapak berkata lirih. Bapak gak kirim apa-apa, Le. Jadi dari ibu. Bapak diam lama. Aku dengar suara napasnya. Tidak, ibu juga tidak. Ibu bahkan jarang keluar rumah. Mungkin ada yang lain. Aku bingung. Lalu bapak menambahkan, suaranya pelan, seperti tak ingin ada yang mendengar. Tapi ibu tanya terus tentang Naila. Tanya udah bisa apa aja. Udah bisa baca doa makan belum? Udah bisa hafal surat pendek belum? Tadi pagi ibu tanya. Rambut Naila panjang, ya? Padahal beliau belum pernah lihat Naila. Hatiku perih. Kenapa ibu sendiri gak tanya langsung ke aku? Pak. Bapak diam. Lalu pelan. Karena ibu takut menangis kalau dengar suaramu. Telepon berakhir. Ponselku hampir jatuh. Mas Raka memegang tanganku. Ibu kita ternyata. Ia tak menyelesaikan kalimat. Malam itu Naila demam ringan. Mungkin kecapean. Mungkin cuaca. Aku dan Mas Raka bergantian mengompres. Bergantian memegang termometer. Di sela-sela menjaga anak. Pikiranku tak lepas dari ibu. Ibu takut menangis kalau dengar suaraku. Berarti beliau rindu. Tapi kenapa tolak kami pulang? Ku peluk Naila. Kecil, hangat, tak bersalah. Naila rindu nenek yang tak pernah dilihatnya. Dan nenek rindu Naila. Tapi hati kadang rumit.
Penuh tembok yang dibangun dari rasa sakit dan harga diri. Ibu sakit hati karena kami tak bisa memberi. Kami sakit hati karena ditolak. Semua orang sakit hati, tapi tak ada yang mau bicara. Tengah malam, ponselku bergetar. Aku kira alarm, tapi ini pesan. Dari nomor tak dikenal. Mbak, paket titipan dari ibu sudah saya antar 2 hari lalu. Saya taruh di depan kontrakan, tapi nggak ada orang. Saya tunggu sebentar, tapi harus buru-buru. Mohon konfirmasi. Mbak, saya kenal ibu Mbak. Saya tetangga di kampung, kebetulan sedang di Jakarta. Wiwik. Aku terkesiap. Wiwik. Anak Bu RT kampung. Aku ingat, ia kerja di Jakarta. Kadang pulang setahun sekali. Ia anaknya Bu RT yang dulu sering kulihat di masjid dekat rumah. Kubalas cepat. Mbak Wiwik. Maaf baru lihat. Saya tidak terima paket itu. Apakah Mbak yakin sudah diletakkan di depan kontrakan? Tak lama, balasan masuk. Sudah. Saya foto, biar jelas. Ia kirim gambar. Kontrakan kami, pintu biru yang catnya mengelupas. Lantai teras sedikit miring. Di sana, di bawah keset motif luntur, sebuah bingkisan coklat besar. Lengkap dengan pita merah. Pita merah. Ibu selalu pakai pita merah untuk bingkisan istimewa. Dulu, setiap lebaran, bingkisan dari ibu selalu berpita merah. Katanya, warna kesukaan bidadari. Aku zoom foto itu, memperbesar detail. Lalu di pojok kiri, samar, tampak seseorang berdiri. Hanya sebagian tubuh, pinggang ke bawah. Tangan memegang bingkisan itu, seolah akan mengambilnya. Aku kenal jaket itu. Jaket loreng hijau tua. Jaket kesayangan Mas Raka. Aku menatap layar ponsel lama. Mungkin semenit. Mungkin 5 menit. Waktu terasa beku. Lalu perlahan kupalingkan wajah ke arah suamiku. Mas Raka sedang duduk di kursi lipat. Membaca buku panduan perbaikan mesin cuci merek Sharp. Jaket loreng hijaunya tak terlihat. Mungkin di lemari. Mungkin sudah dilipat rapi di dalam koper yang tak jadi dipakai. Atau mungkin kemarin sempat dipakai. Atau lusa. Atau hari paket itu tiba. Mas. Ia menoleh. Iya, sayang. Kuhulurkan ponsel. Ia baca pesan Mbak Wiwik. Lihat foto. Lalu zoom bagian pojok. Wajahnya berubah. Tapi tak kaget. Ia diam. Lalu menghela napas panjang. Napas orang yang sudah lelah menyimpan rahasia. Jaket itu. Aku berbisik. Suaraku serak. Hampir tak keluar. Itu jaket kamu. Mas Raka meletakkan buku. Ia menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Bukan marah. Bukan takut. Bukan menyalahkan. Tapi seperti orang yang akan mengaku setelah sekian lama berdiam. Aku ambil paket itu, katanya lirih. Dunia serasa berhenti. Apa? Aku ambil, sayang. 2 hari lalu, pas kamu belanja ke pasar. Aku lihat paket itu ada di teras, di bawah keset. Aku buka pintu, ambil, baca nama pengirim, ibu, alamat dari rumah kampung. Aku simpan dulu. Dadaku sesak. Kamu simpan di mana? Kenapa kamu gak bilang? Kamu tahu aku cari paket itu. Kamu tahu aku bingung. Mas Raka berdiri. Ia masuk ke kamar, membuka lemari pakaian, merogoh tas ransel lama dari balik tumpukan baju. Tas ransel abu-abu yang biasa ia pakai ke bengkel dulu, sebelum motor kami jual. Dari dalamnya, ia keluarkan bingkisan coklat dengan pita merah itu. Masih utuh. Belum dibuka. Ini, katanya dengan suara bergetar. Maaf, aku belum buka. Karena aku takut. Aku meraih bingkisan itu. Pita merah masih rapi, tapi sedikit kusut karena tersimpan dalam tas. Aku duduk di lantai, meletakkannya di pangkuan. Takut apa? Tanyaku pelan. Takut kalau isinya surat. Atau pesan. Atau sesuatu yang buat kamu tambah sakit hati. Ia berhenti, menelan ludah.
Atau takut kalau isinya gak ada apa-apa? Hanya barang biasa. Dan itu berarti ibu juga biasa saja. Gak ada maksud khusus. Gak ada pesan. Aku diam. Memahami ketakutannya. Tapi aku sudah tak bisa menahan diri. Perlahan, ku buka pita merah itu. Aku ingat caranya. Dulu, setiap lebaran, ibu mengikat bingkisan dengan pita model kupu-kupu. Aku selalu diminta membukanya karena ibu bilang, tangan anak muda lebih cekatan. Pita merah itu lepas. Di dalamnya, bukan barang mewah. Bukan amplop tebal berisi uang. Sebuah toples plastik bening. Penuh abon sapi buatan sendiri. Abon kampung, bukan pabrikan. Aromanya masih tercium samar, gurih dan hangat. Sepasang sarung bantal baru. Motif bunga mawar merah. Pinggiran renda putih. Masih ada label tokonya. Toko kain di pasar dekat rumah. Dan satu kotak kecil berisi kliping koran, lipatan kertas, dan foto. Foto ibu dan bapak. Di halaman rumah. Ibu tersenyum kecil, bukan senyum lebar. Ibu memang tak pernah fotogenik. Bapak berdiri di sampingnya. Kaku, seperti biasa. Di tangan ibu, sebuah baju bayi warna kuning. Baju baru. Masih ada labelnya. Tanganku gemetar. Kulihat kliping koran. Berita tentang kesehatan jantung, cara mengelola stres, tips olahraga ringan untuk lansia, artikel tentang anak rantau yang ditulis dari sudut pandang orang tua. Lalu sebuah kertas. Dilipat rapi. Seperti surat. Ku buka. Tinta biru. Huruf agak gemetar. Tak serapi dulu. Ibu menulis sambil mungkin menahan sakit. Untuk Naila cucu ibu. Ini baju buat lebaran. Ibu beli dari tabungan jualan pecel. Lumayan. Sehari bisa ngumpulin 5.000. Gak banyak. Tapi lama-lama jadi bukit. Ibu simpan setahun. Maaf Naila belum bisa ketemu nenek langsung. Mungkin tahun depan. Mungkin nanti kalau Naila udah gede. Ibu doain Naila sehat, pintar, jadi anak saleha. Jangan kayak nenek yang gak bisa apa-apa. Ibu titip salam buat bapak ibumu. Ibu sayang kalian. Tidak ada salam untukku. Tidak ada untuk Mas Raka. Hanya untuk Naila. Aku terduduk. Ibu kirim ini, kataku parau. Dan kamu sembunyikan. Mas Raka menggenggam tanganku. Tangannya dingin. Atau mungkin tanganku yang panas. Aku tahu ini salah. Aku tahu. Ia mengulang. Seperti menguatkan diri sendiri. Tapi aku bingung. Sayang. Ibu di satu sisi tolak kita pulang. Ibu bilang, belum siap. Tapi di sisi lain, beliau kirim bingkisan buat Naila. Baju lebaran. Abon. Surat yang bilang, ibu sayang kalian. Aku takut kalau kamu baca ini, kamu makin sedih. Atau kamu malah ngotot pulang. Tapi kita gak punya ongkos. Kita gak punya apa-apa. Dan aku takut. Aku takut kamu kecewa sama aku karena aku gak bisa kasih kamu jalan keluar. Air mataku jatuh. Kita harus pulang, Mas. Bukan karena ibu izinkan. Tapi karena ibu rindu. Dan kita juga rindu. Mas Raka mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi gimana caranya? Kami saling pandang. Kontrakan kecil. Tabungan tipis. Motor sudah terjual. Jakarta ke Jawa Tengah. Biaya perjalanan untuk 3 orang. Kereta ekonomi PP. Belum oleh-oleh. Belum uang saku. Tak ada yang bisa dijual lagi. Perhiasanku sudah ludes. Motor hilang. Tabungan menguap. Kami miskin. Bukan miskin harta saja. Tapi miskin akal. Malam itu, Naila terbangun karena batuk. Demamnya naik. Kubawa ke pangkuan. Kuusap punggungnya dengan minyak kayu putih. Ia merengek. Meracau dalam tidurnya. Bun. Naila mimpi nenek. Nenek. Nenek pegang tangan Naila. Hangat, Bun. Aku menangis diam-diam. Mas Raka memalingkan wajah. Bahunya bergetar. Tak ada yang bicara. Tapi kami sama-sama tahu. Kami harus pulang. Entah bagaimana caranya. Esoknya, aku bangun dengan tekad baru.
Ku keluarkan celengan plastik Naila, celengan ayam warna pink, hadiah ulang tahun dari tetangga. Ku tabung receh dari sisa belanja. Tak seberapa, mungkin cukup buat beli tiket Naila setengah harga. Mas Raka bangun lebih pagi. Ku dengar ia telepon bengkel, minta kerja lembur. Lalu, siang harinya, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Ku buka. Halo, Mbak. Saya Wiwi. Tadi ibu telepon saya. Nitip pesan buat Mbak. Dadaku berdegup kencang. Pesan apa, Mbak? Hening. Lalu suara Wiwi terdengar serak, seperti menahan tangis. Ibu bilang sama anakku, ibu minta maaf. Ibu sakit, tapi ibu gak punya ongkos berobat. Ibu malu minta tolong anak sendiri. Ibu pikir lebih baik diam daripada merepotkan. Tapi kalau dia mau pulang, ibu gak akan tolak lagi. Aku memejamkan mata. Ibu minta maaf. Sejak pesan dari Wiwik itu, rasanya seperti ada batu besar di dadaku. Ibu minta maaf. Ibu rindu. Ibu butuh kami. Ibu tak akan menolak lagi. Tapi kami masih terdampar di kontrakan sempit ini, dengan ongkos pulang yang belum terkumpul. Mas Raka makin jarang di rumah. Pagi buta, pukul 4:30, ia sudah berangkat. Jaket loreng hijaunya melambai di balik pintu. Malam hari, pukul 9 atau 10, baru pulang. Katanya lembur di bengkel. Katanya ada proyek besar. Ganti oli dan servis mobil travel untuk persiapan arus mudik. Tapi aku tahu, gaji lembur tak seberapa. Apalagi ia belum genap sebulan kerja. Jam kerjanya masih dihitung. Tunjangan belum penuh. Aku tak banyak bertanya. Aku juga sibuk. Ku coba jualan kue kering lewat pesan berantai. Nastar, putri salju, kastengel, resep turun-temurun dari ibu. Modal dari sisa uang belanja. Kue kubungkus plastik bening. Pita bekas dari bingkisan ibu. Beberapa teman pesan. Tak banyak. Cukup buat beli susu Naila untuk seminggu. Keuntungan tipis. Tapi setidaknya aku tak diam saja. Malam ketiga setelah kabar dari Wiwik, Mas Raka pulang dengan wajah pucat. Bajunya basah, bukan keringat biasa, tapi basah kuyup seperti kehujanan. Padahal malam itu Jakarta tak hujan. Ia duduk di kursi lipat, diam. Matanya kosong menatap lantai. Mas kenapa? Tanyaku hati-hati. Ia tak menjawab. Tangannya dimasukkan ke saku jaket loreng. Jaket itu sudah lusuh, bekas oli di siku kanan, jahitan di ketiak mulai renggang. Lalu ia mengeluarkan amplop coklat. Ini, katanya lirih, pinjam dari teman. Buat ongkos pulang. Aku tertegun. Amplop itu tebal. Aku tahu persis. Uang sebanyak ini tak mungkin dari tabungan bengkel. Pinjam? Mas, kita bisa cari cara lain. Ini udah cara terakhir. Sayang. Suaranya bergetar. Kita gak bisa nunggu lama. Ibu sakit. Ibu nunggu kita. Naila juga udah gak sabar. Ku peluk ia erat. Bajunya masih lembab. Dingin. Tapi aku tak peduli. Mau dibayar kapan? Bisikku. Nanti kalau sudah ada rezeki. Temanku baik. Dia ngasih tempo. Aku tak bertanya siapa temannya. Tak bertanya bunganya berapa. Aku hanya memeluknya, membiarkan ia bersandar di pundakku. Ia tahu ia salah, tapi ia juga tahu, tak ada pilihan lain. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, kami tidur dengan harapan. Esoknya, kami mulai siap-siap. Koper kecil biru kami keluarkan dari balik lemari. Kali ini, kami isi dengan sungguh-sungguh. Baju Naila, yang baju lebaran dari ibu, kami bungkus plastik rapi, takut kotor. Baju kami, hanya 2 setel masing-masing. Obat-obatan Naila, minyak kayu putih, termometer. Lalu 1 toples abon buatan ibu, masih utuh, belum kami buka. Itu oleh-oleh balik. Kami tak punya oleh-oleh lain. Habis lebaran, kita jual abonnya. Canda Mas Raka. Aku tersenyum meski berat. Naila gembira bukan main. Ia tak paham masalah rumit orang dewasa. Utang,
pinjaman, sakit hati. Yang ia tahu, ia akan naik kereta, lihat pemandangan di luar jendela, makan bekal di perjalanan, dan bertemu nenek. Nenek suka boneka, Bun? Tanyanya untuk kesekian kali. Pasti suka, sayang. Naila kasih boneka Naila. Biar nenek gak kesepian. Aku mencium rambutnya. Harum sampo anak-anak. Sore harinya, aku menelepon bapak. Ku beritahu kami akan berangkat lusa. Bapak diam lama. Ibu tahu? Tanyaku. Belum. Nanti bapak kasih tahu. Suaranya berat. Mudah-mudahan gak kaget. Bapak. Ibu marah, Pak. Entahlah, Le. Yang penting kalian pulang. Biar ibu lihat sendiri cucunya. Biar ibu pegang Naila. Mungkin hatinya luluh. Aku mengangguk. Meski ia tak melihat. Malam sebelum berangkat, aku tak bisa tidur. Kudengar Mas Raka juga gelisah. Ia bolak-balik ke kamar mandi. Bolak-balik buka jendela. Mungkin ia tak tega membangunkanku. Mungkin ia sendiri dilanda ribuan was-was. Jam 2 dini hari, ponselku berdering. Layar menyala. Nama Wiwik. Hatiku berhenti berdetak. Halo, Mbak Wiwik. Mbak, maaf ganggu malam-malam. Suaranya terengah. Ibu masuk rumah sakit. Dibawa tetangga tadi sore. Kata bapak, ibu jatuh di kamar mandi. Sekarang di ICU. Dunia serasa runtuh. Keadaan ibu gimana, Mbak? Katanya sadar, tapi lemah. Bapak titip pesan. Suruh kalian hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Aku tak mampu berkata. Mas Raka sudah bangun. Duduk di sampingku. Mendengar percakapan dari ponsel yang kuseting speaker. Kita berangkat sekarang. Katanya tegas. Gak bisa nunggu lusa. Kami bergegas. Tas belum rapi. Koper seadanya. Baju Naila kusut. Kami lipat asal. Boneka kelinci nyaris tertinggal di kamar. Naila terbangun karena digendong buru-buru. Ia menangis. Merengek. Bun. Gelap. Naila ngantuk. Tidak apa-apa, sayang. Kita mau ke nenek. Nenek di rumah sakit. Tunggu kita. Naila diam. Lalu pelan. Nenek sakit. Iya, sayang. Naila doain nenek cepat sembuh. Aku menangis di dalam ojek online. Di stasiun, suasana hiruk-pikuk. Orang-orang berebut tiket. Antre panjang di loket. Mas Raka berlari ke loket. Aku menunggu di pintu masuk dengan Naila dalam gendongan. Ia kembali 5 menit kemudian. Wajahnya pucat. Tiket untuk hari ini habis. Yang tersedia baru besok pagi. Aku diam. Tak tahu harus marah, sedih, atau putus asa. Mas Raka memukul dinding pelan. Ia menahan frustrasi. Aku tahu ia ingin marah. Pada takdir, pada keadaan, pada dirinya sendiri. Tapi ia tak bisa. Di sini, ia harus kuat. Lalu seorang ibu parubaya di sebelah kami tiba-tiba berkata, "Mau kemana, Mbak, Mas?" Kami menoleh. Ia tersenyum tipis. "Jawa Tengah, Bu," jawabku lirih. "Kebetulan, saya ada tiket lebih. Anak saya batal berangkat." Ia membuka tas, mengeluarkan 3 lembar tiket kereta. "Ini untuk hari ini, berangkat 1 jam lagi." Aku tak percaya. Mas Raka menatap ibu itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, ini kami bayar berapa?" Ibu itu tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum hangat yang lama tak kulihat. "Gak usah. Semoga ibu kalian cepat sembuh." Ia tahu. Entah bagaimana. Ia tahu. Kami hampir berlari ke peron. Naila dalam gendonganku, tas ransel di punggung Mas Raka, koper kecil diseret dengan satu tangan. Kereta mulai bergerak. Aku memandang jendela. Langit Jakarta mulai terang. Di pangkuanku, Naila tertidur dengan boneka kelinci di pelukannya. Mas Raka menggenggam tanganku erat. Tak ada yang bicara. Tapi dalam hati, aku berdoa. "Ibu, tunggu kami." Bab 7.
Pertemuan di rumah sakit. Kereta berhenti di stasiun Tugu pukul 3 sore. Kami turun dengan kaki gemetar. Udara Jogja terasa berbeda. Lebih hangat, lebih segar, tapi dadaku dingin. Wiwik sudah menunggu di pintu keluar. Ia melambai dari kejauhan. "Sini, Mbak. Bapak sudah di rumah sakit." Kami masuk angkutan kota. Naila duduk di pangkuanku. Diam. Matanya besar memandang luar jendela. Sawah, pohon kelapa, gunung di kejauhan. Mungkin ia heran. Mengapa pohon di sini lebih rindang? Mengapa langit tampak lebih luas? "Bun, ini rumah nenek." "Belum, sayang. Nenek di rumah sakit." "Kenapa nenek di rumah sakit?" "Karena nenek sakit." Naila mengangguk. Lalu ia mencium boneka kelincinya. "Naila doakan nenek cepat sembuh." Air mataku hampir tumpah. Sesampai di rumah sakit, kami langsung ke ruang rawat. Wiwik menunjuk pintu. Bapak berdiri di luar. Berdiri sendiri. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Rambutnya makin putih. Punggungnya mulai membungkuk. "Pak." Suaraku serak. Bapak hanya mengangguk. Ia menatap Naila lama. Lalu perlahan, ia ulurkan tangan, menyentuh rambut Naila yang diikat dua. "Naila," bisiknya. "Cucu Bapak." Naila bersembunyi di balik kakiku. Meluk. Tapi matanya tak lepas dari wajah Bapak. "Ibu di dalam," kata Bapak. Suaranya lirih. Belum sadar. Tapi sudah lebih tenang. Dokter bilang, serangan jantung ringan. Jatuhnya karena lemas. Mas Raka menggenggam pundakku. "Kami masuk, Pak." Kudorong pintu pelan. Ibu terbaring di ranjang. Wajahnya pucat. Lebih kurus dari foto terakhir yang kulihat. Rambutnya disanggul kecil. Tak rapi. Beberapa helai lepas. Ada selang oksigen di hidung. Ada infus di tangan kiri. Aku hampir tak mengenalinya. 2 tahun. 2 tahun tak bertemu. Dan inilah pertemuan kami. Perlahan, ku hampiri. Kududukan Naila di kursi samping ranjang. Naila memandang ibu dengan rasa ingin tahu. Ia tak takut, hanya penasaran. "Nenek?" bisiknya. Tak ada jawaban. Ibu masih terlelap. Aku duduk di samping Naila. Mas Raka berdiri di belakangku. Diam. Aku tahu ia menahan tangis. Beberapa menit berlalu. Hanya suara monitor yang berbunyi pelan. Lalu, perlahan, jemari ibu bergerak. Matanya terbuka sedikit. Ia menatap langit-langit. Lalu menoleh. Pertama, ia melihatku. Kedua, ia melihat Mas Raka. Ketiga, ia melihat Naila. Boneka kelinci di pangkuan Naila. Pita merah di rambut Naila. Pita dari bingkisan itu, kupakai hari ini. Baju kuning yang dikirim ibu, kini dipakai Naila. Tepat, meski agak longgar. Ibu tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Naila." bisiknya. Nyaris tak terdengar. Naila tersenyum malu-malu. Ia sodorkan boneka kelincinya. "Nenek." Naila bawain boneka. "Buat nenek." Ibu tak mampu berkata. Tangannya yang lemah meraih boneka itu. Perlahan, ia tarik boneka ke dadanya, memeluknya erat. Tangis ibu pecah. Isaknya pelan, tertahan. Aku tak tahan. Ku peluk ibu. Tubuhnya kurus. Tulangnya terasa di pelukanku. Aku tak peduli selang oksigen. Tak peduli monitor yang berbunyi agak cepat. "Ibu, maafin aku, maafin kami." Isakku. Ibu tak menjawab. Hanya tangannya yang menggenggam erat bajuku. Bapak masuk, melihat kami, lalu diam di pintu. Ia tak berkata apa-apa. Hanya mengusap matanya dengan punggung tangan. Malam itu, kami tak pulang ke rumah. Bapak urus izin agar aku dan Naila boleh menunggu di ruang rawat. Mas Raka membantu beli keperluan ibu. Air minum, tisu, bantal tambahan. Di ruang tunggu, aku bertanya pada bapak. "Ibu sakit sejak kapan, Pak?" Bapak menghela napas. "Setahun lebih. Awalnya cuma lemas. Pusing. Ibu kira masuk angin biasa.
Tapi setelah diperiksa, ternyata jantung. Katanya katupnya bermasalah. Kenapa gak bilang? Bapak menatapku. Matanya lelah. Bilang gimana? Le? Kamu lagi susah. Raka kena PHK. Ibu dengar dari tetangga. Kamu jual perhiasan. Ibu tahu kalian lagi berjuang. Beliau gak mau nambah beban. Tapi kami anaknya, Pak. Iya. Makanya beliau malu. Merasa gagal jadi orang tua. Karena masih nyusahin anak di saat anaknya sendiri lagi susah. Aku diam. Ternyata bukan kami saja yang merasa gagal. Ibu juga. Esoknya, ibu sadar lebih lama. Ia bisa duduk, meski masih lemas. Naila sudah tak malu-malu lagi. Ia duduk di samping ibu, bercerita tentang kucing tetangga di Jakarta, tentang bebek di kolong jembatan waktu naik kereta. Ibu tersenyum. Senyum yang lama tak kulihat. Lalu, sambil mengusap rambut Naila, ibu berkata pelan, "Kamu mirip ibumu dulu." Aku menatapnya. Waktu kecil, ibu juga rambutnya kayak gini. Susah diatur. Tapi kalau dikepang dua rapi, ibu suka minta dikepang. Aku tak sanggup berkata. Ibu ingat. Ia ingat semua. Mas Raka masuk membawa bubur ayam dari rumah makan dekat rumah sakit. Ia taruh di meja, lalu mundur. "Makasih, Nak," kata ibu lirih. Mas Raka mengangkat wajah. Matanya sembab. "Iya, Bu." Itu panggilan pertama untuk ibu. Ibu tak membalas. Tapi ia tak membantah. Malamnya, saat Naila tertidur di pangkuanku, ibu menatapku. "Le, maafin ibu." Aku menggeleng. Bukan ibu yang perlu minta maaf. Ibu sudah salah. Ibu marah karena malu. Ibu pikir, dengan gak kasih izin pulang, kalian akan berusaha lebih keras. Ibu pikir itu cara ibu mendidik kalian. Ia berhenti, menghela napas. Tapi ibu lupa, kalian bukan anak kecil lagi. Kalian sudah dewasa. Kalian punya beban sendiri. Bu, kami pulang bukan karena kami baik. Bukan karena kami anak berbakti. Tapi karena kami rindu. Sama ibu, sama bapak, sama kampung. Ibu terisak pelan. "Ibu kangen Naila," bisiknya. "Ibu takut mati sebelum lihat cucu." "Sudah lihat sekarang, Bu. Naila di sini. Sehat, lucu, baik hati." Ibu mengangguk. Tangannya meraih boneka kelinci di samping bantal. "Ini, titip buat Naila. Bilang ini dari nenek." Aku tersenyum, meski air mata terus mengalir. Malam itu, di ruang rawat yang sempit, di antara suara monitor dan deru AC, kami perlahan membangun jembatan yang hampir runtuh. Dan di pangkuanku, Naila tertidur pulas dengan senyum kecil di bibirnya. 3 hari kemudian, ibu diizinkan pulang. Dokter bilang kondisi jantungnya stabil, tapi harus kontrol rutin. Obat harus diminum teratur. Pantangan, kecapean, stres, makanan berlemak. Olahraga ringan boleh, jalan pagi, tapi jangan terlalu lama. Kami pulang bersama. Angkutan desa membawa kami melewati pematang sawah yang mulai menguning. Melewati jembatan kecil di atas sungai yang airnya jernih. Melewati pohon-pohon rindang yang dulu kulewati setiap hari waktu SD. Naila menempelkan wajah ke kaca jendela. "Bun, itu apa?" "Itu sawah, sayang. Warnanya kuning." "Iya, mau panen." "Bun, itu apa?" "Itu sapi." "Bun, itu apa?" "Itu gunung." Naila tak berhenti bertanya. Matanya berbinar. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia yang tak pernah ia lihat di Jakarta. Dunia yang dulu juga kulihat setiap hari, sebelum aku pergi merantau. Rumah kampung belum berubah. Genteng masih merah tua, meski di beberapa sisi mulai berlumut. Ket dinding hijau pudar, mengelupas di sana-sini. Di teras, 2 kursi bambu masih di tempat yang sama. 1 untuk ibu, 1 untuk bapak. Di halaman, pohon mangga yang dulu kutanam waktu kelas 3 SD, kini sudah besar, berbuah lebat.
Naila melongok dari jendela. Bun, ini rumah nenek. Iya, sayang. Wah, besar. Aku tersenyum. Kontrakan kami di Jakarta tak lebih dari setengah luas rumah ini. Tapi bagi Naila, dunia memang masih sederhana. Besar dan kecil diukur dari seberapa banyak tempat untuk berlari. Ibu dipapah masuk ke kamar. Bapak sibuk menyiapkan teh di dapur. Teh hitam kental, gula batu, favoritku dulu. Mas Raka menaruh tas di ruang tamu, lalu diam. Ia memandangi dinding, foto-foto, jendela, langit-langit. Mas, kenapa? Ia menatap sekeliling. Ini rumah kamu dulu. Iya. Kamu lahir di sini. Aku mengangguk. Dulu waktu kecil, aku main di sini, katanya pelan. Aku kaget. Kapan? Waktu SD. Aku ikut orang tua jualan ke kampung ini. Bapakku dulu jualan peralatan dapur. Keliling kampung naik sepeda. Aku ikut, bantu pegang dagangan. Ia berjalan ke jendela, menunjuk pohon mangga. Aku ingat, pernah main ke rumah ini. Waktu itu lihat anak kecil perempuan, lagi nangis di bawah pohon itu. Jatuh dari sepeda. Dunia serasa berhenti. Itu aku. Jatuh dari sepeda. Umur 7 tahun. Sepeda hadiah ulang tahun dari bapak. Bekas. Tapi dicat ulang merah. Aku baru belajar. Belum mahal belok. Lututku berdarah. Aku menangis sejadi-jadinya. Seorang anak laki-laki tak dikenal menolongku berdiri. Ia mengeluarkan sapu tangan kotak-kotak biru dari saku celana. Menekankannya ke lututku yang berdarah. Lalu ia pamit pergi. Berlari mengejar sepeda bapaknya. Aku tak sempat tanya namanya. Mas, itu kamu? Mas Raka tersenyum getir. Aku baru ingat minggu lalu. Waktu lihat foto ibu di grup keluarga. Di latar belakang, ada pohon mangga yang sama. Aku tak percaya. 20 tahun. 20 tahun kemudian, kami bertemu di Jakarta, di kos teman, di acara pengajian. Kami menikah, berjuang bersama, punya anak. Dan kini, di rumah masa kecilku, ia ingat. Apa kamu dulu kasih aku sapu tangan? Tanyaku. Iya. Sapu tangan kotak-kotak biru. Motifnya kayak papan catur. Itu masih kusimpan. Di lemari, dalam kotak sepatu, di antara surat cinta lama dan pita rambut masa kecil. Kamu gak pernah cerita, bisiku. Aku lupa. 20 tahun itu lama. Sampai akhirnya ingat lagi. Ia menatapku. Mungkin ini pertanda. Malam itu, bapak memasak ayam kampung. Ia sibuk di dapur sejak sore, menanak nasi dengan kayu bakar, meracik bumbu seperti dulu. Ibu sudah bisa duduk di kursi ruang tengah, meski masih lemas. Naila duduk di lantai, main dengan kucing tetangga yang masuk lewat pintu. Kucing belang 3, kurus, tapi ramah. Suasana sederhana, tapi hangat. Bapak membuka suara saat kami mulai makan. Raka, bapak mau ngomong. Kami meletakkan sendok. Bapak dan ibu sudah tua. Uang pensiun bapak kecil, cukup buat hidup sehari-hari. Ibu gak bisa jualan lagi. Tapi bapak gak mau kalian terbebani. Aku membuka mulut, ingin protes. Tapi bapak mengangkat tangan. Biarkan bapak selesaikan. Kalian pulang sudah buat ibu senang. Itu lebih dari cukup buat bapak dan ibu. Soal biaya ibu, nanti bapak urus sendiri. Mas Raka meraih tangan bapak. Pak, jangan bicara begitu. Saya anak mantu. Tapi saya juga anak bapak. Biar saya yang bantu. Bapak menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku malu. Nak, masa mertua minta tolong menantu? Mas Raka menggeleng. Bapak gak minta. Saya yang nawarin. Dan ini bukan tolong. Ini kewajiban. Aku memegang tangan Mas Raka di bawah meja. Ibu menangis diam-diam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami makan malam bersama sebagai keluarga. Bukan keluarga sempurna, tapi keluarga yang saling mengampuni.
Naila tertidur di pangkuan ibu. Ibu mengelus rambutnya, tak ingin melepaskan. Aku memandang mereka. Lalu memandang Mas Raka. Ia menatapku dan tersenyum. Senyum lelah, tapi tulus. Keesokan harinya, aku melihat ibu membuka lemari. Lemari kayu tua di kamarnya. Bau kapur barus. Dari dalam, ia mengeluarkan bungkusan plastik. Baju koko putih. Sarung warna coklat. Masih baru. Labelnya masih menempel. Ini, katanya, buatin buat suamimu. Setahun lalu, sebelum ibu marah. Aku meraba kainnya. Halus. Rapi jahitannya. Ibu memang pandai menjahit. Dulu ia pernah jadi tukang jahit keliling. Kenapa ibu simpan? Ibu diam sebentar. Karena ibu takut. Takut menantu ibu gak mau pakai baju buatan ibu. Atau mungkin, ibu masih marah. Tapi di hati, ibu gak bisa benci. Aku memeluk ibu. Ibu pakai bajunya sekarang. Mas Raka pasti senang. Lebaran tiba. Pagi-pagi, kami bersiap ke masjid. Mas Raka memakai baju koko buatan ibu. Pas di badan. Tak kebesaran tak kekecilan. Ia tak banyak bicara. Tapi saat ibu merapikan kerah bajunya, matanya berkaca-kaca. Apas, kata ibu pelan. Makasih, Bu. Jawab Mas Raka. Di masjid, aku berdiri di samping ibu. Tubuhnya masih lemah. Ia bersandar padaku. Naila di pelukan Mas Raka, melambaikan tangan padaku dari syaf laki-laki. Suara takbir berkumandang. Aku menunduk, berdoa. Ya Allah, terima kasih. Engkau pertemukan kami kembali. Lalu ponsel di sakuku bergetar. Kulihat sekilas. Pesan dari Bei Emi, tetangga kontrakan di Jakarta. Mbak, kontrakan aman. Tapi ada surat masuk dari bank. Sepertinya penting. Surat dari bank? Kami tak punya pinjaman di bank. Aku simpan ponsel. Berusaha tak memikirkannya. Tapi di sudut hati, ada rasa tak nyaman. Lebaran kedua, aku telepon Bei Emi. Bu, surat dari bank itu. Ibu bisa fotoin saya? Bisa, Mbak. Bentar, ya. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi. 3 lembar foto masuk. Aku buka satu persatu. Kop surat. Logo bank. Baris demi baris. Lalu jantungku berhenti. Bukan surat tagihan. Bukan surat peringatan kredit macet. Bukan surat utang. Ini surat pemberitahuan pencairan deposito. Atas nama ibu. Nomor rekening. Nominal. Tanggal transaksi. Nominalnya lumayan besar. Bukan jumlah yang mengubah hidup. Tapi cukup untuk renovasi rumah. Untuk biaya sekolah. Untuk bantuan modal usaha. Tanggal pencairannya 2 tahun lalu. Tepat saat aku dan Mas Raka mulai kesulitan keuangan. Tepat saat kami berhenti kirim uang rutin. Aku turun ke ruang tamu. Ibu sedang duduk di kursi bambu. Naila di pangkuannya. Mereka main tebak-tebakan. Hewan apa yang berpunuk? Naila jawab unta. Bu, aku mau tanya. Ibu menatapku. Surat ini. Kusodorkan ponsel. Ibu membaca. Wajahnya berubah. Tangannya yang memegang ponsel sedikit gemetar. Dari mana kamu dapat ini? Dikirim ke kontrakan, Bu. Mungkin dari bank. Aku duduk di depan ibu. Bu, kenapa ibu cairkan deposito? Itu kan tabungan ibu dari dulu. Ibu bilang, deposito itu buat jaga-jaga. Buat masa tua. Ibu diam. Lama. Lalu pelan. Ibu pikir kalian butuh. Aku tertegun. 2 tahun lalu, kamu telepon. Bilang Raka kena PHK. Kamu nangis. Tapi bilang gak apa-apa. Masih ada tabungan. Ibu tahu itu gak benar. Aku ingat. Telepon itu. 2 tahun lalu, di kontrakan lama. Mas Raka baru seminggu di PHK. Aku berusaha tegar di depan ibu. Tapi suaraku bergetar. Ibu pasti mendengarnya. Ibu gak bisa kirim uang banyak. Paling banter 50.000, 100.000. Tapi ibu punya deposito.
Bukan besar, tapi lumayan. Ibu pikir, mending dipakai sekarang daripada cuma diam di bank. Tapi ibu gak pernah kasih kami, Bu. Ibu titip lewat bapak. Tapi bapak bilang, jangan. Katanya nanti kalian malu. Laki-laki punya harga diri. Raka pasti gak mau. Jadi ibu simpan. Simpan di mana? Di rekening baru. Atas nama Naila. Dunia serasa berhenti. Ibu buka rekening atas nama Naila. 2 tahun lalu. Ibu setor tiap bulan. Meski cuma sedikit. Kadang 50. Kadang 100. Dari jualan pecel. Dari sisa uang belanja. Itu deposito tadi. Ibu pindahkan ke rekening Naila. Aku tak mampu berkata. Rekening itu ibu pegang sendiri. Ibu gak kasih tahu kalian. Karena ibu pikir, nanti pas Naila besar, uang itu bisa buat sekolah. Atau buat modal usaha kalian. Ibu berhenti. Menarik napas. Atau kalau ibu keburu, setidaknya Naila punya warisan dari neneknya. Aku terduduk di lantai. Bu. Maafin ibu, bisiknya. Ibu kira dengan bantu lewat situ, kalian gak akan tahu. Ibu pikir ibu lagi bantu tanpa bikin kalian malu. Tapi ibu lupa, kalian anak ibu. Kalau ibu bantu, itu bukan aib. Aku memeluk ibu erat. Selama ini kami sibuk merasa gagal. Sibuk merasa ditinggalkan, dilupakan, ditolak. Padahal di balik kemarahan ibu, di balik larangannya, ada usaha diam-diam yang tak pernah ia ceritakan. Tapi Bu, kenapa ibu marah? Kenapa ibu tolak kami pulang? Ibu diam lama. Karena ibu sakit, jawabnya lirih. Dokter bilang perlu operasi. Biayanya besar. Ibu pikir, ibu bisa jual rumah. Tapi bapak gak setuju. Ibu pikir minta tolong kalian. Tapi kalian lagi susah. Ia mengusap air matanya. Ibu marah sama diri sendiri. Marah karena gak bisa apa-apa. Marah karena jadi beban. Lalu ibu salahkan kalian. Ibu pikir, kalau kalian gak pulang, ibu gak usah malu. Ibu gak usah nampakin kondisi ibu yang lemah. Bu. Maafin ibu. Ibu-ibu yang egois. Aku menggeleng. Bukan egois, Bu. Ibu cuma manusia. Malamnya, ku ceritakan semua pada Mas Raka. Ia diam lama. Duduk di teras, memandangi pohon mangga. Jadi, selama ini ibu diam-diam nabung buat Naila? Ya. Dan ibu sakit, tapi gak bilang karena takut merepotkan kita. Aku mengangguk. Mas Raka menghela napas panjang. Kita kira ibu benci kita. Ternyata ibu cuma takut. Kami duduk bersama ibu dan bapak di ruang tengah. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami bicara terbuka. Tentang uang. Tentang sakit. Tentang rasa takut. Biaya operasi ibu berapa, Bu? Tanya Mas Raka. Ibu menyebut angka. Bukan kecil, tapi tak sebesar yang kami kira. Jauh lebih kecil dari deposito yang dicairkan ibu 2 tahun lalu. Uang di rekening Naila cukup, kata ibu. Tapi itu uang Naila. Ibu gak mau ambil. Aku dan Mas Raka berpandangan. Bu, itu uang ibu, kataku. Ibu yang nabung. Ibu yang nyisihin. Setiap hari ibu jualan pecel, ibu sisihkan buat Naila. Itu buat Naila. Naila masih kecil. Bu, sekarang ibu butuh. Nanti kalau Naila besar, kami bisa nabung lagi. Ibu menangis. Bapak diam, mengusap matanya dengan punggung tangan. Mas Raka meraih tangan ibu. Bu, saya belum bisa kasih ibu uang bulanan. Tapi saya bisa bantu ibu berobat. Biar saya yang urus administrasi rumah sakit. Biar saya yang antar ibu kontrol. Ibu tak menjawab, hanya mengangguk. Malam itu, aku membuka ponsel. Ku cari kontak dokter spesialis jantung di Jogja. Rekomendasi dari perawat rumah sakit. Ku buat janji untuk 2 minggu lagi. Ku tulis semua kebutuhan administrasi. Kartu BPJS, rujukan, surat pengantar. Besoknya, Mas Raka ke bank.
Urus pencairan deposito atas nama Naila, dengan persetujuan ibu sebagai pemegang rekening. 2 jam ia antre. Pulang dengan wajah lega. Sudah, katanya. Uangnya masuk rekening ibu. Sorenya, kami pulang dengan perasaan lebih ringan. Namun, di ambang pintu, ponselku berdering. Nomor Jakarta. Dari manajer Mas Raka. Halo, Mbak. Saya dari bengkel. Pak Raka ada? Ini soal dana darurat yang dia ajukan kemarin. Aku menoleh ke arah Mas Raka. Ia diam, tak menatapku. Dana darurat. Iya, katanya untuk biaya mudik. Tapi kami baru rapat, dan mohon maaf. Belum bisa disetujui karena beliau belum genap sebulan kerja. Masih masa percobaan. Kututup telepon. Mas, uang ongkos pulang kita. Dari mana? Mas Raka menunduk. Aku pinjam dari rentenir. Dunia serasa runtuh untuk kedua kalinya. Pinjam rentenir. Suaraku nyaris tak keluar. Mas, bunga rentenir bisa mencekik. Kamu tahu itu. Mas Raka tak berani menatapku. Ia duduk di kursi bambu, menunduk dalam. Aku tahu. Tapi waktu itu kita gak punya pilihan. Ibu masuk rumah sakit, tiket habis. Mbak Wiwik sudah nunggu di stasiun. Kamu lihat sendiri. Sayang, aku gak bisa lihat kamu menangis terus. Aku diam. Ingat malam itu. Malam sebelum berangkat. Aku menangis di kamar mandi, menekan handuk ke wajah, berusaha tak bersuara. Tapi ia tahu. Ia selalu tahu. Pinjam berapa? Ia menyebut angka. Bukan besar, hanya 2 kali lipat ongkos pulang kami. Tapi dengan bunga, jumlahnya akan membengkak dalam bulan-bulan mendatang. Bunganya berapa? Ia menyebut angka persen. Aku lemas. Mas, kenapa kamu gak bilang dari awal? Karena kamu sudah cukup sedih. Karena aku sudah cukup gagal jadi suami. Suaranya pecah. Aku gak mau bebankan kamu lagi. Aku menekan pelipis. Sakit kepala. Tapi bukan marah. Aku tak marah. Aku juga bagian dari keluarga ini. Mas, kalau kamu pikul beban sendirian, aku di mana? Ia diam. Besok kamu balik Jakarta. Kataku. Ia menatapku kaget. Kita bayar utang itu. Pelan-pelan. Tapi kamu harus kerja. Aku di sini urus ibu. Nanti kalau ibu sudah kuat, kita mikir lagi. Sayang. Aku bilang, kita lakuin bareng-bareng. Bukan kamu sendiri. Ia menatapku lama. Lalu mengangguk pelan. Ibu yang mendengar percakapan kami dari kamar, keluar dengan tongkat. Bapak memapahnya. Ada apa? Aku tak sanggup bicara. Mas Raka yang menceritakan pelan-pelan. Tentang tiket. Tentang dana darurat yang ditolak. Tentang rentenir. Ibu diam. Lalu ia duduk di kursi. Berapa total pinjaman? Mas Raka menyebut angka. Ibu menghela napas. Lalu, perlahan, ia berkata, rekening Naila. Ambil sebagian. Bayar utang itu. Bu, itu uang ibu. Sekarang uang Naila. Dan Naila butuh bapaknya tenang. Bukan pusing mikir utang. Mas Raka menggeleng keras. Saya gak bisa, Bu. Bisa, kata ibu tegas. Ini bukan utang sembarangan. Ini buat pulang, buat jenguk ibu. Ibu bagian dari masalah ini. Biar ibu bantu. Tapi Bu, kalian pikir ibu terima uang dari kalian dengan mudah? Sama. Ibu juga malu. Tapi ini keluarga. Bukan soal siapa bantu siapa. Tapi soal bagaimana kita sama-sama keluar dari masalah. Mas Raka terdiam. Aku menggenggam tangannya. Kita ambil setengahnya, Mas. Bisikku. Nanti kita ganti. Gimana caranya? Kita ganti. Bareng-bareng. Aku bisa jualan kue. Kamu kerja lembur. Pelan-pelan. Ia menatapku lama. Lalu mengangguk. Malam itu, kami buat kesepakatan kecil. Mas Raka akan kembali ke Jakarta. Kerja lembur.
Cari tambahan. Aku akan tinggal lebih lama di kampung. Bantu ibu berobat dan rawat rumah. Naila sekolah di sini sementara. Bukan rencana sempurna. Tapi ini yang bisa kami lakukan. Kapan kamu balik? Tanyaku. Lusa. Tiket sudah pesan. Aku mengangguk. Malam sebelum kepergiannya, kami duduk di teras. Pohon mangga berbisik ditiup angin. Naila sudah tidur di kamar ibu. Maaf, katanya pelan. Aku belum bisa jadi suami yang baik. Kamu sudah lebih dari cukup, Mas. Aku belum bisa kasih kamu rumah. Belum bisa kasih Naila tabungan. Malah pinjam rentenir. Tapi kamu pulang. Kamu temuin ibu. Kamu pakai baju koko buatan ibu. Kamu genggam tangan ibu di rumah sakit. Ia diam. Itu lebih penting dari uang, Mas. Ia meraih tanganku. Tak bicara. Esoknya, kami antar Mas Raka ke stasiun. Naila menangis karena ditinggal. Ibu menahan air mata. Bapak hanya berkata, "Hati-hati, nak." Di peron, Mas Raka membungkuk mencium tangan ibu. "Doakan saya, Bu." Ibu mengusap kepalanya. "Kamu anak baik, nak. Jangan pernah ragu." Kereta bergerak. Aku memandang hingga gerbong hilang. Di ponsel, ku ketik pesan. "Mas, ingat sapu tangan kotak-kotak biru dulu?" Aku simpan sampai sekarang. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. "Aku ingat. Dulu aku pikir aku gak akan ketemu kamu lagi. Tapi Allah baik." Aku tersenyum di tengah isak. 3 minggu kemudian, ibu jalani operasi. Berhasil. Mas Raka kirim kabar. Pinjaman rentenir lunas. Ia dapat proyek borongan. Gaji lebih besar. Ia kirim foto. Jaket loreng hijaunya sudah diganti yang baru. Kami masih jauh dari kata kaya. Tapi kami tak lagi miskin harapan. Di kampung, Naila mulai sekolah TK. Setiap sore ia main di teras, menunggu telepon dari bapak. "Halo, Pak. Naila udah bisa baca doa makan." "Iya, Pak. Naila sayang bapak." Aku duduk di samping ibu, menyiangi sayur untuk pecel. "Le," kata ibu suatu sore. "Apa, Bu?" "Ibu bangga sama kamu." Aku menatapnya. "Kamu gak ngeluh. Kamu gak malu pulang ke kampung meski kondisi pas-pasan. Kamu ajari Naila sopan santun. Ibu juga dulu ajari aku." Ibu tersenyum. Akhir tahun, Mas Raka pindah kerja ke Jogja. Gaji lebih kecil, tapi ongkos pulang hampir gratis. Setiap akhir pekan, ia naik sepeda motor dari kota ke kampung. Kami tak lagi punya utang. Rumah ibu mulai direnovasi sedikit-sedikit. Genteng baru di bagian yang bocor. Cat dinding diperbaiki. Lebaran tahun depan, kami tak perlu nebang tiket. Naila sudah hafal jalan dari stasiun ke rumah. Setiap kali Mas Raka datang, ia berlari ke gerbang. "Bapak pulang. Bapak pulang." Suaranya riang, menggetarkan hati. Ibu duduk di kursi teras, tersenyum. Bapak sibuk di dapur, bikin kopi. Aku memandang mereka semua. Suamiku, anakku, orang tuaku. Kami bukan keluarga tanpa masalah. Tapi kami belajar satu hal. Rumah bukan soal siapa yang paling banyak memberi. Tapi soal siapa yang tetap pulang meski tak punya apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.